Tahukah Bapak Ibu dosen, sekarang dosen itu bisa naik jabatan lebih cepat, bahkan loncat 2 tingkat tanpa menunggu puluhan tahun. Tapi, hanya jika Bapak Ibu paham aturan barunya ini ya. Jadi mulai tahun 2026, publikasi asal-asalan itu tidak lagi cukup Bapak Ibu dosen. Kalau Bapak Ibu dosen ingin menjadi profesor, maka video ini bisa menyelamatkan karir Bapak Ibu dosen ya. Nah, banyak dosen yang bekerja keras, kemudian menulis, mengajar, meneliti, tetapi tetap merasa karirnya itu jalan di tempat. Di tahun 2026 ini, pemerintah itu mengubah aturan mainnya ya. Bukan lagi soal siapa yang paling lama mengabdi, tapi siapa yang paling berdampak. Nah, melalui petunjuk teknis layanan pengembangan profesi dan karir dosen, muncul kebijakan baru seperti angka kredit prestasi, kemudian kenaikan jabatan 2 tingkat, dan standar publikasi internasional yang jauh lebih tegas ya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan secara singkat, jelas dan praktis apa saja perubahan pentingnya, siapa yang paling diuntungkan, dan strategi apa yang harus Bapak Ibu siapkan ya mulai sekarang agar tidak tertinggal. Jadi pastikan Bapak Ibu dosen tetap stay tune di channel ini karena salah satu kesalahan memahami aturan ini itu bisa membuat karir Bapak Ibu dosen itu mundur bertahun-tahun. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis ya di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku yang prosesnya dilakukan dengan AI yang bisa mempercepat Bapak Ibu dosen dalam menulis, memahami tulisannya. Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, pertama-tama dulu Bapak Ibu dosen, disclaimer ya, jadi ini adalah sharing ilmu berdasarkan apa yang saya pahami ketika saya menonton video YouTube yang disampaikan oleh Prof. Suning ya, terkait dengan petunjuk teknis layanan pengembangan profesi dan karir dosen, di mana ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu dosen sendiri ya, apa sebenarnya yang ada di dalam petunjuk teknis layanan pengembangan profesi karir dosen ini. Apakah dosen itu dengan mudah bisa loncat jabatan ya 2 tingkat lebih tinggi dari jabatan fungsional sebelumnya gitu ya. Nah, jadi ini bukan untuk menggurui ya. Informasi ini PPT ini juga saya download dari YouTube-nya Kemendikti-Saintek. Jadi Bapak Ibu dosen sebenarnya bisa mendownloadnya ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan apa yang saya pahami ketika saya menonton siaran langsungnya ya kemarin di Juknis ini. Nah, yang pertama dulu Bapak Ibu dosen, ini adalah ruang lingkup yang disampaikan di dalam Juknis tersebut ya. Tetapi Prof. Suning itu menyampaikan ada 3 komponen utama, yaitu berkaitan dengan kenaikan jabatan akademik dosen, kemudian pengaturan retensi dosen profesor, sama pengangkatan profesor emeritus. Nah, 3 poin penting ini sebenarnya sangat bisa dikatakan kalau dosen yang memahami ya aturan, kemudian produktif, dan tidak bermasalah dengan apa yang disampaikan, tentu ini sangat menguntungkan. Tetapi sayangnya sepertinya pembuat kebijakan itu mungkin tidak lupa juga ya, tetapi tidak dimasukkan komponen bahwa kapasitas kualitas dari universitas itu di Indonesia itu sangat jomplang ya. Ya, jadi terutama untuk perguruan tinggi swasta. Jadi misalnya ada dosen di perguruan tinggi swasta ini itu ingin naik jabatan 2 tingkat ya dari sebelumnya dengan persyaratan yang disampaikan. Nah, itu apakah memungkinkan gitu? Jadi saya serahkan kembali kepada Bapak Ibu dosen untuk bisa memahami apakah munculnya Juknis ini dalam tanda kutip itu sangat menguntungkan atau sangat memberatkan. Nanti akan saya bahas secara detail di next video terkait dengan mungkin ada Bapak Ibu dosen yang belum memahami maksud dari 45% setiap penelitian, 35% itu apa, termasuk nanti setiap publikasi itu maksudnya seperti apa. Nanti akan saya jelaskan di next video. Yang di video ini itu saya menjelaskan secara singkat, detail ya, terkait apa yang disampaikan yang mungkin Bapak Ibu belum memahaminya ya. Nah, jadi ini kewenangan penyelenggara uji kompetensi dosen karena untuk kenaikan jabatan akademik dosen sekarang itu kan harus melalui uji kompetensi dosen Bapak Ibu ya.
Tapi uji kompetensinya itu tidak seperti uji kompetensi yang Bapak Ibu bayangkan, misalnya harus proses wawancara dan lain sebagainya. Tidak. Jadi uji kompetensi yang dimaksud itu sudah include di dalam pengumpulan berkas ya, atau pengumpulan angka kredit ya, ketika Bapak Ibu dosen mau naik jabatan akademik dosen. Nah, di sini sebenarnya sudah jelas ya, kalau misalnya untuk jabatan akademik asisten ahli, akademik pertama itu, yaitu bisa dilakukan di ini ya, di kampus masing-masing ya. Terutama kalau untuk yang PTS itu akreditasinya harus unggul. Tapi kalau yang lain itu ya semuanya ya, artinya semua universitas ya. Kemudian untuk yang lektor juga sama, kecuali untuk yang PTS itu harus dilakukan di LL Dikti ya. Kemudian untuk yang lektor kepala itu ya di Dirjen Dikti, Saintek, kemudian ada di Kementerian Agama maupun di PTNBH. Artinya selain itu, ya harus dilakukan di Dikti Saintek ya, Dirjen Dikti, Kemendikti, Saintek. Nah, itu harus dilakukan di situ. Jadi misalnya ada dosen di PTS meskipun unggul, ketika dosennya mau naik lektor kepala, ya tetap harusnya di Dirjen Dikti, Kemendikti, Saintek. Ya, begitupun dengan universitas yang lain. Tetapi ada juga yang PTNBH itu, ya tetapi ada syarat-syaratnya ya, seorang universitas berbadan hukum yang bisa bukan mengajukan ya, atau proses lektor kepalanya itu hanya dilakukan di PTNBH tanpa harus mengirimnya ke Dikti Saintek. Itu ada beberapa persyaratan atau kriterianya lah gitu. Begitupun dengan guru besar itu memang hanya cuma ada di Dikti Saintek maupun di Kementerian Agama. Nah, kriteria PTNBH yang bisa melakukan untuk kolektor kepala maupun guru besar itu adalah statusnya itu minimal 5 tahun, ya sudah status PTNBH itu sudah 5 tahun. Kemudian ketersediaan profesor itu minimal 15%. Saya kira kalau untuk yang PTNBH mencukupi ya, 15% itu seperti apa? Jadi total dari dosennya, kemudian dibagi dengan jumlah profesor yang ada di kampus tersebut. Nah, itu apakah mencukupi 15%? Saya kira cukup ya. Kalau untuk PTNBH, apalagi PTNBH itu kan tiap tahunnya itu puluhan yang menjadi profesor ya. Jadi saya kira tidak masalah kalau untuk yang PTNBH untuk mengadakan atau menyelenggarakan penilaian lektor kepala langsung itu tanpa harus ke Dirjen Dikti, Kemendikti, Saintek. Seperti itu. Nah, selanjutnya, Nah, ini untuk sekarang ini ada tambahan angka kredit prestasi ya, yang kemudian ini bisa dipakai untuk Bapak Ibu dosen itu bisa loncat 2 tingkat sekaligus atau tidak ya. Nah, ini ada yang menanyakan terkait dengan SKP ya, angka kredit SKP. Saya kira Prof. Suning itu sudah menjelaskan secara detail ya, dan menyampaikan bahwa angka kredit SKP itu sekarang mengikuti angka kredit yang mengumpulkan KUM ya, jadi tidak lagi seperti angka kredit SKP yang sebelumnya. Cuma SKP ini tetap dijadikan sebagai syarat khusus kalau seseorang itu bisa mau naik 2 tingkat ya, artinya harus minimal baik ya. Kalau yang mau 2 tingkat itu harus baik sekali. Sebenarnya kalau di kampus saya, baik itu dosen ASN maupun dosen non-ASN itu, terutama untuk dosen ASN, tetap mewajibkan harus membuat SKP. Jadi kalau di kampus saya itu, kalau SKP itu bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya. Jadi ini sudah lama diterapkan gitu. Nah, jadi kita sudah paham betul bahwa bagaimana untuk yang peringkat baik dan baik sekali gitu. Nah, ini tapi kalau bagi universitas-universitas yang mungkin belum pernah menerapkan ya, terutama untuk yang dosen non-ASN, tentu akan merasa kebingungan ya. Nah, tetapi kalau di kampus saya kebetulan tidak dibedakan, baik itu ASN maupun non-ASN tetap harus membuat SKP itu kalau di ininya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari hasil penilaian jabatan akademik dosen, jadi meningkatkan produktivitas dosen dan mendorong pendidikan tinggi Indonesia menuju keunggulan berkelas dunia melalui penguatan jabatan akademik dosen yang substansial dan berkualitas. Nah, di sini sebenarnya ada kalimat yang rancu ya. Artinya menuju keunggulan berkelas dunia itu kan seakan-akan itu hanya cuma ditujukan kepada universitas yang mampu ya, terutama PTN ya. Nah, padahal di PTS pun itu sebenarnya ingin menuju
keunggulan berkelas dunia. Tapi kan sayangnya mulai dari kapasitas finansial dan lain sebagainya itu sepertinya agak sulit untuk ini ya, kecuali kalau universitas-universitas yang PTS besar ya. Itu sebenarnya tidak ada masalah. Nah, kemudian untuk ini suplemen angka kredit konversi yang di SKP itu sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian fokus produktivitas ilmiah itu jadi lebih kepada menghargai karya ilmiah, kualitas akademik karya ilmiah. Jadi buat nanti dosen-dosen yang ingin ke guru besar itu tidak serta-merta hanya oke, yang penting saya publish di Scopus gitu. Tidak sesederhana itu sekarang Bapak Ibu dosen. Nanti akan saya jelaskan di next video ya. Nah, kemudian ada instrumen percepatan karir, ya ini yang ditunggu-tunggu. Bapak Ibu dosen bisa menilainya lah sendiri dari apa nanti yang akan saya jelaskan sama yang dijelaskan oleh Prof. Suning ya kemarin. Apakah ini merupakan sesuatu angin segar buat Bapak Ibu dosen atau justru memberatkan ya, terutama bagi teman-teman yang ingin ke guru besar ya. Selanjutnya itu adalah ini syarat administratif ya. Saya kira kalau yang ini itu tidak terlalu signifikan ya perubahannya ya. Kalau menurut saya tidak ada yang signifikan. Kenapa demikian? Karena syarat untuk kolektor maupun kolektor kepala itu kan hampir sama ya. Perbedaannya itu kan hanya cuma pada proporsi angka kredit penelitian minimal 40%. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu dosen belum memahami ya, tapi akan saya jelaskan di next video. Nah, sebenarnya untuk proporsi angka kredit penelitian minimum 35, 45, 40 dan 45% itu sebenarnya ini sudah ada di POPAK 2019 Bapak Ibu dosen. Jadi kalau Bapak Ibu dosen kembali ya ke POPAK 2019 untuk proporsi angka kredit penelitian itu memang sudah ditentukan seperti ini, dan itu sudah saya lakukan ketika jabatan akademik saya juga. Jadi nanti saya kasih tahu triknya bagaimana untuk mencapai biar tidak mengalami kekurangan yang signifikan ya, tapi di next videonya. Untuk proporsi penelitian minimal 35, 40 sama 45% itu ya. Nah, sedangkan yang lain itu kan kayak misalnya BKD 4 semester itu sudah dibahas sebelum-sebelumnya gitu ya. Kemudian memenuhi, nah ini yang terbaru indeks kinerja dosen ya pada setiap jabatan akademik. Jadi indeks kinerja dosen itu Bapak Ibu dosen sebenarnya bisa mengacu kepada Permendikbud nomor 500 gitu ya. Saya nggak tahu kenapa jarang sekali saat ini sudah membahas yang Permendikbud nomor 500 tersebut ya. Karena indeks kinerja dosen itu yang waktu zamannya Pak Nadiem ya itu sudah ditentukan indeks kinerja dosen minimum yang bisa diacu oleh semua universitas. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dosen ingin meningkatkan kapasitas kualitas dari dosennya, maka indeks kinerja dosen itu bisa ditingkatkan ya berdasarkan dari kemampuan universitasnya masing-masing. Universitas dalam hal ini adalah dosennya ya. Tetapi kalau misalnya semua universitas memilih bahwa oke, saya menerapkan yang indeks kinerja dosen yang standar aja, berarti yang ada dalam Kemendikbud nomor 500 tahun 2024 itu ya. Nah, sisanya itu sama ya Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu dosen yang memiliki syarat khusus berupa satu publikasi ilmiah, nanti akan saya jelaskan di next slide ya. Nah, kemudian uji lulus kompetensi itu tidak seperti yang Bapak Ibu bayangkan harus wawancara dan lain sebagainya, tidak seperti itu lagi ya. Nah, untuk profesor di sini itu memiliki tentunya ini ya, pengalaman 10 tahun sebagai dosen tetap ya. 10 tahun itu ketika Bapak Ibu dosen pertama kali diangkat gitu. Nah, sebenarnya ada banyak pertanyaan ya yang tidak dijawab mungkin. Karena yang kemarin itu sosialisasi hanya satu penanya yang secara live, sisanya itu masing-masing dua penanya lewat Zoom maupun yang artinya Zoom chat ya, sama yang di YouTube gitu. Kalau yang langsung itu hanya cuma satu gitu. Jadi banyak sebenarnya yang harus dipertanyakan, termasuk saya, yang terkait dengan syarat administrasi terutama untuk yang pengalaman 10 tahun ini. Apakah kalau misalnya ya contoh, kalau yang ingin saya tanyakan itu salah satunya adalah kalau misalnya dosen tersebut itu sudah pernah mengabdi di salah satu
PTS atau PTN lah gitu ya. Kemudian dia sudah mengabdi katakan lebih dari 10 tahun. Kemudian suatu ketika dia mengikuti tes PNS misalnya, ataupun tes yang lain, yang memungkinkan yang pada akhirnya dia itu diangkat ya, atau lolos ya, pada universitas yang lain, apakah terhitung 10 tahunnya itu dari ketika dia berkarir, ketika dia pertama kali menjadi dosen, atau pertama kali menjadi CPNS misalnya. Karena karir-karir sebelumnya ini kalau misalnya tidak diakui agak sedikit konyol gitu ya. Apalagi dia sudah mengumpulkan angka kredit yang begitu banyak gitu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan juga. Tetapi kalau misalnya bagaimana juga dengan misalnya uh, suatu ketika misalnya dia juga tes dari dosen PTS, tes CPNS, dan kemudian ditempatkan sebagai dosen DPK pada kampus yang sama. Apakah kemudian 10 tahun karir yang dia jalankan sebelum menjadi CPNS itu atau dosen DPK itu bisa dianggap untuk menuju ke profesor? Jadi banyak sekali yang menjadi pertanyaan, dan terutama yang dari LLDT itu juga menurut saya tidak terjawab ya. Tapi itulah tidak apa-apa. Yang penting kita harus memahami apa dulu yang disampaikan gitu. Jadi saya kira Kemendikti Saintek itu sudah menyediakan jawaban-jawaban ya dari pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan. Seperti kita tunggu aja jawaban-jawaban tersebut. Kemudian proporsi angka kredit penelitian untuk yang profesor itu 45% ya. Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu dosen di next videonya. Kemudian memenuhi IKD pada jabatan akademik profesor. Kemudian ini ya, predikat kinerja minimal baik itu berturut-turut selama 2 tahun itu yang ada di SKP Bapak Ibu dosen. Gitu. Apakah yang dosen swasta harus menerapkan SKP? Saya kira tidak Bapak Ibu dosen ya. Ini hanya cuma untuk dosen ASN saja. Ya, itu prediksi saya. Karena meskipun kayak contoh yang saya sampaikan tadi, meskipun di kampus saya itu juga menerapkan SKP, tapi bukan berarti kemudian itu dipakai untuk menaikkan jabatan akademik. Tidak, itu karena memang ya biar sebenarnya di kampus saya itu biar tidak ada kalau kecemburuan sosial juga tidak ya, tapi apa yang dikinerjakan oleh dosen ASN, dosen DPK dan lain sebagainya, itu juga bisa dirasakan oleh teman-teman yang non PNS seperti itu. Kemudian memiliki minimal syarat khusus ya, berupa 2 publikasi atau 2 hasil karya seni yang berkualitas. Nah, ini yang agak mungkin Bapak Ibu dosen merasa memberatkan gitu ya. Nah, ini syarat khusus Bapak Ibu dosen. Kita bahas dulu secara ini ya, secara general syarat khususnya ini. Bapak Ibu dosen mungkin sudah memahami ini, tapi saya coba untuk menjelaskan kembali. Jadi untuk yang kolektor, satu ya, menghasilkan 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4. Saya kira ini tidak masalah ya bagi Bapak Ibu dosen ya. Saat artikel diterbitkan dan dinilai. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dosen publish di salah satu jurnal A misalnya, dan waktu itu sudah misalnya peringkat 4 ya, Sinta 4 misalnya semacam itu, tapi ketika di dalam proses pengajuan akademik, jabatan akademik dosennya, jurnal tersebut itu mengalami penurunan peringkat ya. Misalnya tadinya peringkat 4, kemudian 2 tahun, kemudian itu misalnya mengalami penurunan menjadi peringkat 5 atau peringkat 6, maka itu tidak masalah Bapak Ibu dosen ya, karena yang dihitung itu adalah pertama waktu diterbitkan, seperti itu. Jadi ini si reviewer PAK itu harus jeli juga ini di sini nih. Jangan sampai misalnya ketika seseorang itu pertama kali mempublish artikelnya di jurnal Sinta 4, kemudian mengalami penurunan, jangan sampai ini dirugikan ya, hanya gara-gara penilaian asesor. Nah, oleh karena itu asesor di sini itu harus juga jeli mengetahui kapan sebenarnya jurnal tersebut itu mengalami penurunan peringkat gitu. Maka penting sebenarnya semua pengelola jurnal itu harus menampilkan SK atau record ya, record ataupun sertifikat proses perjalanan akreditasi jurnalnya itu loh, ya. Dari tahun sekian itu peringkat berapa, sekian ke sekian itu peringkat berapa, sehingga itu akan memudahkan asesor untuk menilai artikel-artikel ketika misalnya jurnal tersebut mengalami penurunan peringkat.
Selanjutnya itu menghasilkan menghasilkan satu artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q4 dengan SGR lebih dari 0,1 atau impact factor lebih dari 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya itu tidak dibatalkan atau cancelled atau cakupan tidak dihentikan ya, atau coverage discontinue sebagai penulis pertama ya, atau menghasilkan satu karya seni yang diakui dan bereputasi nasional atau internasional dengan ketentuan sebagaimana pencipta atau sebutan lain yang sesuai. Nah, untuk kolektor kepala itu satu menghasilkan satu artikel di jurnal internasional minimal Q3 Bapak Ibu dosen ya. Jadi tidak ada lagi yang kalau dulu kan pokoknya Scopus ya Bapak Ibu dosen ya. Sekarang enggak. Jadi harus Q3 dengan SGR lebih dari 0,2 atau impact factor 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya itu tidak dibatalkan atau cakupannya tidak dihentikan. Tapi dosen tersebut itu harus bertindak sebagai penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi, gitu ya. Saya juga tidak memahami kenapa harus menjadi sekaligus penulis korespondensi di sini, ya. Karena kalau kita melihat kembali ke etika akademik ya, ketika misalnya artikel tersebut itu didapatkan atau diperoleh datanya itu dari laboratorium profesornya misalnya atau promotornya atau dosen pembimbingnya, maka sebenarnya yang berhak itu mendapatkan korespondensi itu adalah si promotor, si profesor tersebut. Tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa data yang kita dapatkan misalnya dari laboratorium profesor kita atau dosen pembimbing kita itu tidak selalu serta-merta bahwa data yang sesuai dengan penelitian S3 kita atau S2 kita. Tidak selalu seperti itu, ya. Karena banyak contoh dosen-dosen yang mereka yang sudah selesai penelitiannya tetap melakukan penelitian di luar dari tesisnya atau disertasinya hanya untuk mengumpulkan data karena mungkin dia merasa bahwa di kampusnya tidak memiliki alat atau biaya yang cukup untuk membiayai penelitian tersebut. Itu juga harus dipikirkan gitu ya. Kemudian menghasilkan satu artikel atau ada dua pilihan Bapak Ibu dosen ya. Menghasilkan satu artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 saat artikel diterbitkan dan dinilai sebagai penulis pertama sekaligus penulis koresponden. Dan menghasilkan satu karya seni yang diakui dan bereputasi internasional dengan ketentuan sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai. Jadi di sini itu ada pilihan ataunya itu Bapak Ibu dosen. Jadi salah satu yang dipilih ya. Kemudian untuk yang profesor itu menghasilkan satu artikel ya di jurnal internasional bereputasi minimal Q2 ya. Sekali lagi ini tidak lagi QQ-an, tidak lagi skopus-skopusan Bapak Ibu dosen ya. Kalau dulu kan Scopus itu mau yang Q4 kayak mau Q3, pokoknya itu bisa dijadikan sebagai syarat untuk ke guru besar. Sekarang itu ya sudah ditentukan kayak Q2 ya. Dengan SGR lebih dari 0,25 atau impact factor lebih dari 0,5 ya, 0,05. Saat artikel diterbitkan dan saat dinilai status tidak dibatalkan atau cakupannya tidak dihentikan ya. Dan ini juga dia harus bertindak sebagai penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi. Dan karena dia menghasilkan dua, ya Bapak Ibu dosen ya, menghasilkan satu artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q3 dengan SGR lebih dari 0,2 atau impact factor 0,05 ya, saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan gitu ya, atau cakupannya tidak dihentikan. Sebagai penulis pertama atau sebagai penulis korespondens. Jadi dia bertindak kalau untuk yang poin kedua ini dia bisa bertindak hanya sebagai penulis pertama saja atau sebagai penulis koresponden, tidak sebagai penulis pertamanya. Nah, atau Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 ya Bapak Ibu dosen ya. Tapi kalau Sinta 1 itu dia sebagai penulis pertama juga atau sebagai penulis koresponden. Jadi yang disyaratkan sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi itu hanya cuma satu artikel tapi Q2 minimalnya Bapak Ibu dosen. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dosen punya yang Q1 sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi ya sangat bagus ya gitu. Jadi kalau yang profesor silakan Bapak Ibu dosen menilainya masing-masing seperti apa. Nah, untuk syarat tambahan ke profesor ada syarat tambahan ya, harus memiliki salah satu dari apa yang 5 poin di sini ya. Jadi
dapat hibah penelitian ya atau pengabdian masyarakat ya, sebagai ketua tentunya. Kemudian membimbing doktor ya. Bapak Ibu dosen pilih salah satu di sini, tidak harus semuanya ya. Membimbing doktor ini ya sangat menguntungkan bagi universitas yang memang punya doktoral ya. Kemudian menguji doktor itu minimal 3 mahasiswa doktor, ini juga ya. Kemudian mitra bestari atau sebagai reviewer jurnal ya. Reviewer jurnal itu minimal di 2 jurnal internasional bereputasi, minimal Q3 ya di luar institusi. Ini tidak masalah kalau misalnya dosen-dosennya itu sering melakukan reviewer ya, sebagai reviewer. Nah, tetapi reviewer itu banyak banyak kriterianya Bapak Ibu dosen. Ada jurnal yang setelah kita mereview itu kita diberikan sertifikat. Ada juga yang tidak diberikan sertifikat. Nah, kalau tidak diberikan sertifikat itu saran saya emailnya itu Bapak Ibu dosen itu disimpan sebagai bukti bahwa kalau Bapak Ibu dosen itu diminta untuk menjadi reviewer. Gitu ya. Kalau misalnya tidak diberikan sertifikat. Nah, pengalaman saya ada 2 hal yang semacam itu. Jadi ada yang saya diberikan sertifikat, ada yang tidak diberikan sertifikat. Tapi tetap saya simpan email-emailnya sebagai bukti kalau saya itu pernah menjadi reviewer pada jurnal tersebut, gitu ya. Kemudian sebagai PIC kerjasama penelitian ya, penanggung jawab kerjasama penelitian dengan profesor luar negeri, gitu ya. Nah ini juga sangat menguntungkan kalau misalnya dosen-dosennya itu masih menjalin hubungan baik dengan profesornya di luar negeri, gitu. Nah, selanjutnya ini adalah kriteria dasar untuk prestasi luar biasa yang kemudian bisa dijadikan sebagai kenaikan jabatan 2 tingkat lebih tinggi ya Bapak Ibu dosen. Yang mungkin Bapak Ibu dosen tunggu-tunggu. Jadi untuk prestasi luar biasa itu tentu dosen yang memiliki pencapaian akademik atau karya yang diakui secara luas. Atau dia memiliki dedikasi luar biasa ya. Dalam hal ini dalam menjalankan tugas dengan komitmen, mengorbankan waktu dan tenaga yang melampaui tuntutan tanggung jawab gitu ya. Nah, predikat penilaian SKP-nya itu sangat baik minimal 2 tahun terakhir. Seperti itu, ya. Nah, jadi untuk yang kenaikan jabatan 2 tingkat yang lebih tinggi, bukti prestasinya itu dosen berprestasi luar biasa itu dibuktikan dengan salah satu pencapaian. Jadi salah satu Bapak Ibu dosen dari ini ya. Jadi menghasilkan mahasiswa berprestasi tingkat nasional ya. Jadi kalau misalnya tidak ada tulisan salah satu ya tentu ini sangat memberatkan bagi dosen-dosen yang ada di PTS. Tapi ini karena salah satu Bapak Ibu dosen pilih dari salah satu ini. Mengarang atau menyusun naskah buku yang diterbitkan selembaga resmi ya atau ya itu karena memang kalau profesor juga itu ya harus menghasilkan buku ya. Kemudian menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui internasional dan atau memperoleh hak kekayaan intelektual berupa paten ya atau memperoleh penghargaan bidang iptek ya budaya atau olahraga minimal tingkat nasional. Nah, untuk kenaikan jabatan 2 tingkat lebih tinggi, syaratnya misalnya dari asisten ahli ke lektor kepala, jadi dosen ini menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen dengan dedikasi yang luar biasa. Kemudian menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan pendidikan, yang tadi ya Bapak Ibu dosen ya, yang syarat-syarat dari lektor kepala tadi itu. Kemudian paling singkat 2 tahun menduduki jabatan asisten ahli, memiliki ijazah doktoral, terapan atau subspesialis, jadi yang dosen-dosen yang magister itu tidak bisa ya. Dosen-dosen yang magister, yang asisten ahli itu tidak bisa loncat ke lektor kepala karena dia harus memiliki ijazah doktor juga ya. Kemudian memenuhi syarat khusus minimal khusus karya ilmiah ya atau karya seni dan memenuhi syarat kenaikan jabatan reguler ke lektor kepala. Sedangkan untuk ke lektor ke profesor, nah ini dosen menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen dengan dedikasi yang luar biasa ya. Kemudian menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan sebagai satuan pendidikan tinggi, kemudian memiliki pengalaman 10 tahun sebagai dosen tetap, ya. Ini yang banyak ditanyakan. Dan menduduki jabatan lektor paling singkat 2 tahun, kemudian memiliki ijazah doktor atau doktor terapan subspesialis, memenuhi syarat khusus karya ilmiah, karya seni, dan syarat khusus tambahan. Salah satu karya ilmiah memiliki jurnal Q1 dan memiliki impact factor 7 Bapak Ibu dosen ya. Bapak Ibu dosen bisa membayangkan impact factor 7 itu seperti apa. Nanti akan saya jelaskan di next video ya. Biar Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya jelaskan itu bisa membayangkan kira-kira mudah untuk mencapainya atau tidak. Kemudian memenuhi syarat kenaikan jabatan ke profesor.
Nah, syarat khusus asisten ahli ke lektor kepala, jadi karya ilmiahnya itu adalah 4 jurnal internasional bereputasi Bapak Ibu dosen. Ya, jadi 2 artikel minimal Q2 dengan SGR di atas 0,25 atau impact factor 0,05 sebagai penulis pertama sekaligus penulis koresponden. Kemudian 2 artikel minimal 2 artikel ya, minimal Q2 dengan SGR 0,025 atau impact factor 0,5 sebagai penulis pertama. Ketentuannya itu adalah saat artikel diterbitkan dan nilai itu status artikelnya itu tidak dibatalkan ya, atau tidak diberhentikan. Atau karya seni monumental ya, diakui secara internasional, kemudian bereputasi internasional ya. Nah, untuk ke lektor ke profesor itu juga 4 Bapak Ibu dosen. Cuman di situ ada 2 artikel ya, 2 artikel Q1 ya, 2 artikel Q1 SGR-nya 0,25 sebagai penulis pertama sekaligus korespondens, dan salah satu dari 2 itu Bapak Ibu dosen itu adalah Q1 minimal 7, impact faktornya 7 sebagai penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondens. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu dosen. Kalau Bapak Ibu dosen punya Q1 impact faktornya 7 dan 1 Q1 tapi impact faktornya di bawah 7, itu bisa dipakai ya. Tapi itu baru hanya memenuhi 2 artikel jurnal internasional. Dan yang keduanya itu Bapak Ibu dosen dua-duanya itu ya harus ke Q2. Nah, pertanyaannya kalau misalnya 4-4-nya itu Q1 ya. Salah satunya adalah yang impact factor 7, sisanya itu bukan impact factor 7, ya sangat bagus. Tetapi kalau 4-4-nya itu Q1 tapi impact faktornya itu tidak ada salah satu yang impact faktor 7, ya tidak bisa dipakai Bapak Ibu dosen. Jadi syarat impact faktor 7 itu wajib. Ya, impact faktor 7 sebagai penulis pertama sekaligus sebagai penulis koresponden. Jadi sekarang Bapak Ibu dosen itu harus pandai-pandai mengatur strategi ya kalau mau ke guru besarnya. Nah, retensi dosen profesor, jadi ini saya tidak akan terlalu menjelaskan secara detail ya, karena menurut saya tidak begitu terlalu penting ya. Cuma begini, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, menjadi profesor itu harus bisa memberikan contoh yang baik ya. Artinya bukan berarti ketika Bapak Ibu dosen itu sudah menjadi profesor, kemudian untuk pemenuhan angka kredit, untuk pemenuhan tridharmanya itu dilakukan asal-asalan gitu. Artinya bukan asal-asalan ya, tetapi tidak lagi memikirkan suatu, oh yang penting harus publikasinya di jurnal Q1 atau di impact factor sekian. Tidak seperti itu Bapak Ibu dosen. Yang banyak ketika saya banyak ngobrol sama teman-teman dosen-dosen senior ya, profesor-profesor yang dari berbagai macam universitas, seringkali mereka menyampaikan bahwa kalau ke depan profesor kita itu hanya akan menjadi etalase ya, karena tidak bisa memberikan kontribusi keilmuan, apalagi menjadi role model, panutan gitu. Nah, itu yang seringkali saya sampaikan juga di dalam webinar-webinar saya. Ini bukan menggurui, tapi menjadi profesor itu harus benar-benar dipikirkan baik-baik. Bukan karena untuk menuruti ego atau menunjukkan ke orang kalau kita itu adalah sebagai seorang profesor. Tidak sesederhana itu Bapak Ibu dosen ya. Nah, kemudian profesor emeritus ya. Kalau profesor emeritus ini secara singkat, profesor yang sudah pensiun di PTN kemudian diangkat ya di PTS gitu. Nah, ini yang kemarin ditanyakan oleh LL Dikti itu, bagaimana dengan profesor yang pensiunannya itu juga di PTS gitu. Apakah kemudian bisa diangkat menjadi profesor emeritus di PTS yang sama atau di PTS yang lain gitu. Itu menurut saya yang Prof. Suning itu masih menunggu ini ya, ketentuan yang lain ya untuk menjawab seperti itu ya, untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi sebenarnya ini saran saya saja ya mungkin ya, semestinya kalau mungkin ketika kita mengadakan sosialisasi, kita harus bisa memprediksi pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan apa akan muncul gitu ya. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas ketika munculnya Permendikti-Saintek nomor 52 itu, karena pertama begini ya. Saya nggak tahu apakah ada nanti PTS yang akan mengangkat profesor dari PTN ya, karena sudah saya jelaskan keuntungan dan kerugian kalau misalnya PTS itu mengangkat profesor pensiunan dari PTN gitu ya, lebih banyak merugikannya kalau menurut saya. Tapi itu kembali lagi ke PTS masing-masing ya, PTS masing-masing. Tapi kalau saya misalnya kayak saya sebagai di PTS itu tentu menolak karena itu akan mempengaruhi
regenerasi di kampus PTS, dia juga belum tentu akan memberikan dampak besar terhadap PTS tersebut. Apalagi usianya itu kan sudah 70 tahun ke atas ya, sudah 70 tahun ke atas, dan apakah masih seproduktif ketika dia masih di PTN. Kemudian dia juga perlu adaptasi dengan situasi kondisi di PTN yang mungkin tidak sama dengan yang di PTN-nya. Jadi itu juga yang harus dipikirkan. Nah, tapi kalau misalnya profesor yang pensiun di PTN kemudian diangkat menjadi profesor emeritus di PTN, ya mungkin sah-sah saja gitu ya. Ataupun sebaliknya di PTS juga di PTS gitu. Nah, cuma saya tidak memahami bahwa apa untungnya atau manfaat besar apa ketika menerapkan harus ada profesor emeritus gitu loh di Indonesia. Nah, kenapa kok tidak membentuk sistem bagaimana biar dosen-dosennya itu lebih produktif gitu ya, bisa menulis di jurnal internasional Q1. Kenapa tidak membentuk itu ketimbang harus membuat aturan profesor emeritus gitu. Ini kalau misalnya jawabannya adalah untuk memenuhi kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini, oke, saya setuju ya kalau hal itu. Tetapi masih ada banyak hal yang lebih penting ketimbang harus membuat aturan profesor emeritus gitu. Ada hal yang harus lebih diutamakan gitu. Nah, ini evaluasi kinerja profesor emeritus ya sama ya, tetap harus menjalankan kewajibannya, itu tetap harus membuat laporan BKD, kemudian melaksanakan kegiatan tridharma, kemudian pendanaan ya, juga termasuk diikutkan pendanaan dalam kegiatan penelitian. Nah, evaluasi pemantauan kualitas kontribusi profesor emeritus itu dilakukan secara berkala. Jadi ada evaluator, yaitu pimpinan perguruan tinggi swasta. Mekanismenya itu dilakukan secara berkala, sistem pelaporan, hasil evaluasi wajib dilaporkan kepada Dirjen Dikti melalui laman Sister. Nah, kesimpulan dan harapan ya, adaptasi ya, kita menyesuaikan layanan karir dosen sesuai dengan amanat Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025. Kemudian profesionalisme, uji kompetensi sebagai instrumen penjamin kualitas dan integritas akademik dosen. Untuk produktivitas, angka kredit prestasi sebagai stimulus bagi dosen yang untuk menghasilkan karya ilmiah yang berdampak, sama dampak mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi Indonesia yang unggul dan berkelas dunia. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.